have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Assalamualaikum sahabat. Di video kali ini saya akan membagikan kunci untuk keberhasilan belajar bahasa Inggris sahabat semuanya. Mungkin di antara sahabat semua ada yang selama ini belajar bahasa Inggris tapi merasa susah bisa, susah mikirnya, susah belajarnya, pokoknya susah. Atau mungkin selama ini belajar kok nggak nempel-nempel, intinya susah sih. Terus kenapa dong? Nah, di video kali ini saya akan bongkar kuncinya. Mungkin sahabat semua belum punya kunci ini dan belum menerapkannya dalam sehari-hari dalam proses belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai beres, karena selain kunci, saya pun akan membagikan beberapa strategi dalam belajar bahasa Inggris agar bisa berhasil. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya. Klik subscribe button, karena subscribe itu gratis, jadi subscribe saja. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu setiap video terbaru. Jadi apa sih kunci rahasia dalam keberhasilan belajar bahasa Inggris? Sebetulnya ini adalah kunci untuk mempelajari semua ilmu, tidak hanya bahasa Inggris. Tapi dalam topik ini saya akan mempersempitnya dalam hal belajar bahasa Inggris. Karena dalam video ini saya berperan sebagai instruktur bahasa Inggris. Nah, sebelum ke kunci, saya akan cerita sedikit perjalanan saya bersama bahasa Inggris. Jadi sejak saya mulai tertarik bahasa Inggris itu sejak saya kecil, sebelum saya bertemu dengan pelajaran bahasa Inggris itu di SD. Jadi ayah saya atau bapak saya itu setiap pagi membuka kamus bahasa Inggris dan membaca kata yang ada dalam kamus itu. Membuat saya tertarik. Sedang apa bapak saya? Saya pun bertanya dan bapak pun menceritakan bahwa pada saat itu bapak bilang bapak tuh sedang mengikuti kursus bahasa Inggris karena beliau ingin bisa bekerja di luar negeri atau bahkan bekerja bersama dengan orang asing. Maka kemampuan berbicara bahasa Inggris menjadi bekal yang utama, menjadi salah satu syaratnya. Oleh karena itu, bapak saya rajin membuka kamus agar bisa menguasai bahasa Inggris dengan berhasil. Nah, sejak saat itu saya tertarik dengan bahasa Inggris. Maka ketika bertemu dengan pelajaran bahasa Inggris di sekolah, di SD, saya lupa apa itu kelas 3 atau kelas 4, saya langsung tertarik. Meskipun saya tidak ingat belajar apa waktu SD, tapi saya ingat saya begitu antusias dan termotivasi. Ketika masuk SMP, saya pun bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Kelas 1, meskipun bertemu dengan guru yang katanya killer, kata teman-teman ya, artinya galak, saya tidak surut semangatnya untuk belajar bahasa Inggris. Ketika membahas soal, saya semangat untuk mengacungkan tangan dan berkontribusi mencoba menjawab pertanyaan, meskipun tidak selalu benar. Kelas 2, bertemu dengan guru yang saya dan teman-teman bilang agak nyeleneh, agak aneh, tapi itu pun tidak membuat saya jadi malas belajar bahasa Inggris. Tidak membuat saya jadi malas, nggak mau belajar itu, atau tidak memperhatikan guru, atau jadi tidak mau mengerjakan pelajarannya, soal pertanyaannya. Tidak, saya tetap semangat belajar bahasa Inggris karena saya punya sikap positif terhadap bahasa Inggris. Saya sudah tertarik sejak awal. Nah, sejak kelas 2, ibu saya meleskan saya di suatu lembaga. Saya sebutkan saja ya, karena saya berterima kasih pada lembaga ini, yaitu di Harvard English Course. Nah, meskipun ibu saya yang menggerakkan, yang berinisiatif untuk meleskan saya, tentu bertanya dulu kepada saya. Dan saya mau, karena apa? Karena saya punya sikap positif tadi. Saya mau belajar bahasa Inggris di tempat kursus, meskipun ternyata teman sekelas saya itu tidak sebaya, tidak ada yang SMP, semuanya dewasa.
memang lembaga ini untuk dewasa, karena kalau untuk SMP ke bawah ada lembaga khususnya yaitu Cinderella. Nah, tapi apakah saya jadi tidak mau belajar bahasa Inggris di sana? Tidak, meskipun saya harus pergi setiap sore ke sana Senin sampai Jumat 1 jam setiap harinya, dan bertemunya dengan orang dewasa yang kerja di pabrik, di kantoran, atau tentara, pokoknya dewasa, tidak menyurutkan saya untuk belajar. Saya tetap belajar, dan saya ingat waktu itu sebelum berangkat ke sana saya mengerjakan soalnya dulu, ada lembar kerjanya ya. Kemudian pulangnya juga saya bersemangat untuk mengecek kembali, mengulas apa yang sudah dibahas di kelas. Dan saya pun tidak hanya pasif di kelas, saya aktif berkontribusi, mencoba menjawab pertanyaan, berdiskusi, meskipun teman-teman saya orang yang di kelas oleh orang-orang dewasa. Di kelas 3 bertemu dengan guru yang katanya juga super galak, dan memang ini mungkin guru pamongnya di sekolah, guru bahasa Inggris pamong di sekolah. Tapi karena saya punya sikap positif tadi, saya tetap mau belajar, bersemangat belajar, mau berdiskusi dan sebagainya. Sehingga saya pun mendapatkan skor tertinggi di sekolah. Sehingga guru saya tadi mengirim saya menjadi utusan wakil untuk mengikuti perlombaan bahasa Inggris di Bandung, SMP Bandung. Nah, ternyata dari situ saya tahu bahwa bahasa Inggris saya masih jauh sekali. Karena orang lain bahasa Inggrisnya sudah lebih bagus dari saya. Dari situ saya pun bersemangat lagi untuk tetap belajar. Maka di tempat khusus saya tetap belajar. Dan ketika masuk ke SMK saya juga tetap bersemangat, siapapun gurunya, bagaimanapun cara belajarnya, apapun yang diajarkannya, mau grammar, mau praktek speaking, mau menonton, kegiatannya apapun, tetap belajar. Dan saya mengajak teman-teman saya untuk mempraktekkan bahasa Inggris dengan berbicara bersama dalam bahasa Inggris. Nah, lalu saya pun memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, yaitu universitas, dan mengambil jurusan bahasa Inggris. Baik itu S1 dan S2-nya. Nah, bagaimana saya bisa terus belajar bahasa Inggris? Karena saya punya sikap positif terhadap bahasa Inggris. Kalau saya tidak punya sikap positif dalam bahasa Inggris, tentu saya tidak mau atau malas belajar ketika bertemu dengan guru yang tidak menyenangkan. Saya tidak mau belajar ketika metodenya tidak menyenangkan. Saya tidak mau datang ke tempat kursus jika saya tidak punya sikap positif. Jadi intinya apa? Intinya adalah sikap positif. Dan kuncinya adalah ya memang kuncinya keberhasilan tadi sikap positif. Nah, faktanya para ulama memang bersepakat bahwa ketika kita menuntut ilmu itu harus ada adab, dan salah satunya adalah adab terhadap ilmu sendiri, yaitu memuliakan ilmu. Dan salah satu realitas atau prakteknya adalah memuliakan ilmu adalah memuliakan sumber ilmu itu, baik itu guru maupun buku. Nah, coba sahabat yang selama ini susah belajar bahasa Inggris, coba pikirkan, renungkan, apakah selama ini kita meremehkan belajar bahasa Inggris, meremehkan guru yang mengajar kita, meremehkan buku? Apakah kita berpikir saya tidak perlu belajar bahasa Inggris? Apakah pernah berpikir guru saya nggak asik, saya tidak mau belajar dengan guru itu atau dosen itu atau instruktur itu? Apa pernah berpikir kamus tidak penting, maka saya tidak perlu punya di rumah, saya tidak perlu punya buku grammar di rumah? Nah, pikirkan, mungkin itulah hal-hal yang locked keberhasilan dalam belajar bahasa Inggrismu, dan kamu harus punya kuncinya untuk unlock pintu itu agar kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan berhasil. Jadi apa kuncinya tadi? Sikap positif, adab terhadap ilmu itu, terhadap bahasa Inggris. Nah, gimana dong buat kita atau kamu yang
saya tuh ketemu bahasa Inggris pertama kali tuh sama guru yang gak asik, jadi saya sudah ilfil duluan. Gimana dong? Jadinya saya gak mau, malas belajar selama ini. Nah, yang bisa merubah itu ya kamu sendiri. Tidak ada seorang pun, termasuk saya. Jika kamu sudah terlanjur punya negative feeling terhadap bahasa Inggris, ya rubah mindsetmu dari sekarang. Bagaimana caranya? Ya kamu bisa pikirkan manfaat-manfaat atau pentingnya belajar bahasa Inggris. Apa saja sih? Saya kasih tahu beberapanya ya. Bahwa bahasa Inggris itu diucapkan atau dipakai oleh banyak orang di dunia, di negara-negara banyak di dunia. Dan ketika kita berwisata ke luar negeri, tentu bahasa Inggrislah yang bisa mengkoneksikan kita selain bahasa penduduk asli di sana. Nah, kalau kita punya minimal bahasa asing satu, yaitu bahasa Inggris, maka kita bisa gunakan di banyak negara. Itu salah satunya. Kamu pun bisa cari informasi-informasi lainnya yang mendukung atau menunjukkan pentingnya bahasa Inggris, sehingga kamu bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Dan setelah itu, ingat, kunci tadi harus punya sikap positif terhadap ilmu dan guru dan juga bukunya. Nah, bagaimana sampai sekarang video ini? Apakah bisa mengubah paradigmamu terhadap bahasa Inggris? Apakah bisa mengubah sikapmu terhadap bahasa Inggris? Itulah kunci tadi. Nah, terus apa strateginya? Tambahan dalam video ini, selain kunci besarnya, saya akan memberikan beberapa strategi dalam bahasa Inggris. Saya tanyakan kepada banyak instruktur bahasa Inggris ya, dan mereka bersepakat bahwa satu hal yang penting dalam keberhasilan belajar bahasa Inggris adalah practice, use, speak. Kesemuanya berhubungan dengan pemakaian bahasa Inggris. Jadi kalau kamu belajar tapi kamu tidak pakai, padahal belajar bahasa itu adalah untuk dipakai, karena at the end ujungnya adalah kamu bisa memakainya kan. Jadi strateginya ketika kamu dapat ilmu itu, misalnya ilmu tentang bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, langsung pakai. Kalau berani kamu langsung ajak ngobrol bule di jalan dan memperkenalkan diri, atau kamu buat video memperkenalkan diri kamu sendiri dan upload di sosmed kamu, atau minta gurumu untuk melihat dan mereview, juga memberikan feedback atas video yang perkenalan yang baru saja kamu praktekkan. Bagaimana video ini bermanfaat tidak? Mengubah mindset dalam belajar bahasa Inggrismu tidak? Apakah kamu siap bersikap positif, berubah menjadi lebih positif dalam bahasa Inggris dan meraih keberhasilan dalam bahasa Inggris? Keberhasilan di sini tentu bukan dalam hal scoring semata ya. Keberhasilan di sini ya mungkin bisa dilihat dari praktiknya. Apakah kamu bisa memakainya untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Inggris, tidak hanya bule, tapi juga orang lain yang sama-sama mengerti bahasa Inggris. Apakah kamu bisa menyampaikan idemu dalam bahasa Inggris, entah itu dalam bentuk spoken, oral, ataupun tulisan written. Baiklah, sampai di sini dulu videonya. Nantikan terus video bahasa Inggris yang lainnya. Kita sama-sama belajar dengan sahabat keluarga. Assalamualaikum.